Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la amri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para ustaz wal ustazah SD Irada dan SMP Pusyaharul Ma'mun. Yang saya banggakan para adik-adik SD Irada dan tak lupa kepada seluruh penonton kajian indah atau kaidah SMP Pusyaharul Ma'mun dan SD Irada yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur patut kita haturkan kepada Sang Tuhan yang memberi kita kenikmatan, nikmat berupa iman dan ihsan, nikmat yang mana tidak ada yang dapat membandingi nikmat itu tanpa ucapan yang sekiranya hanya dapat kita syukuri di setiap hari dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhiruz zaman, Nabi pemberi syafaat, Nabi yang sangat kita nantikan syafaat di yaumil akhir nanti. Tak lain dan tak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bukan nanti kita dapatkan atau dapat berjumpa dengan beliau dengan diberikan syafaat oleh beliau. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah dan adik-adik yang saya banggakan, kali ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang mana hal tersebut itu akan berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi di bulan depan. 2 bulan lalu kita telah menghadapi bulan Rajab. Kemudian di bulan ini kita berada di penghujung 1 minggu terakhir di bulan Sa'ban. Dan tentunya setelah ini kita akan berhadapan dengan bulan-bulan yang kita nantikan, bulan-bulan 1000 rahmat, bulan-bulan yang mana di setiap amal baik akan dilipat gandakan, bulan-bulan yang mana setiap dosa yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah, yaitu tak salah dan tak bukan merupakan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan 1000 kebaikan, bulan-bulan yang kita nantikan akan datang sebentar lagi. Nah, maka dari itu kita wajib untuk bersiap-siap menyambut kehadirannya. Tentu saja dengan penuh kesenangan dan hati yang gembira. Di dalam hadis Rasulullah disampaikan bahwasanya man shoma Ramadan bihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan hati yang gembira, maka Allah akan menghapus dosanya, dosa-dosa yang telah lalu dari dirinya. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Namun yang harus patut kita ketahui, kita harus ada persiapan. Nah, maka dari itu apa-apa saja yang harus kita siapkan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, tentunya kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melakukan suatu amal-amal yang baik, dengan meninggalkan suatu pekerjaan yang buruk. Nah, dengan itu kita akan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kita akan selama sebulan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita akan melakukan puasa, kita akan menahan rasa lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai tergelamnya matahari. Maka dari itu kita harus ada persiapan. Di antaranya kita harus menjaga kesehatan kita. Di setiap hari kita harus mengatur pola hidup kita. Dari kapan? Dari sekarang.
Dan perlu adik-adik ketahui, di setiap harinya kita sebelum menyambut bulan suci Ramadan, jangan sampai kita itu sakit. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti kita itu dalam menyambut bulan suci Ramadan, kita itu tidak akan maksimal. Adik-adik yang saya hormat, yang saya banggakan, dalam berpuasa kita itu tidak akan luput dari suatu pekerjaan amaliyah dan pekerjaan yang lain. Kita usahakan dan semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah puasa, menjalankan segala kewajiban yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika kita itu tidak mampu atau kita masih belajar, ya tidaknya kita mencoba dahulu, jangan terus langsung menyerah. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan-bulan yang dinanti selama 11 bulan di dalam 1 tahun. Nah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mengingatkan kepada seluruh adik-adik agar apa? Agar lalu bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang di bulan depan. Dalam kita berpuasa, kita harus mengamalkan apa-apa saja yang ada atau yang diperintahkan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengingatkan kepada seluruh adik-adik agar apa? Agar lalu bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang di bulan depan. Dalam kita berpuasa, kita harus mengamalkan apa-apa saja yang ada atau yang diperintahkan oleh Allah yang telah ditulis dalam Al-Quran. Misalnya kita bangun pagi hari, melakukan sunnah-sunnahan puasa, yaitu melakukan sahur, dan kemudian jangan langsung tidur. Ini yang mungkin banyak dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Malamnya bergadang, kemudian sampai sahur, setelah itu tidur, tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, ini merupakan suatu kesalahan yang besar. Perlu kita ketahui bahwasanya hukum sholat di dalam puasa itu merupakan hal yang sangatlah penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan dapat meningkatkan pahala yang ada di dalam sholat tersebut. Jangan mentang-mentang kita itu sudah letih, kita sudah capek melakukan sholat, melakukan puasa, kita itu meninggalkan kewajiban yang lain seperti halnya sholat, atau tidak membaca Al-Quran, atau meninggalkan qiyamul lail, ataupun sholat duha, sholat sunnah yang lain. Namun perlu kita ketahui bahwasanya melakukan suatu pekerjaan yang wajib seperti sholat itu nanti akan ditingkatkan lagi pahala, dikarenakan ibadah yang ada di dalam puasa Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian yang perlu diingat lagi, di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan, jangan kita melulu ketika kita itu merasa lemah, letih, ataupun merasa capek, kita itu gunakan dari siang sampai sore untuk sekedar hanya tidur. Jadi jangan sampai bulan puasa itu dibuat sebagai alasan kita bermalas-malasan. Bulan puasa, mari kita berlomba-lomba mengejar sebanyak-banyaknya kebaikan yang mana akan nanti kita dapatkan dan kita raih di bulan suci Ramadan, dan tidak akan dapat kita raih di bulan-bulan yang lain. Kemudian selanjutnya, dalam keseharian, mari kita kurangi suatu pekerjaan yang negatif. Contoh misalnya, kita itu main HP, scroll sosial media, dan chattingan, dan melakukan suatu hal yang tidak ada gunanya.
marilah kita isi dalam bulan suci Ramadan ini dengan suatu hal yang positif. Seperti misalnya pagi hari kita itu membantu orang tua untuk menyiapkan sahur. Kemudian setelah itu, setelah sahur kita melanjutkan jamaah di masjid bersama orang tua kita. Kemudian setelah itu jangan langsung pulang, kita itu sambil deres Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan setelah itu kita istirahat, mungkin bisa sambil bersama orang-orang tua kita saling bercerita, kita saling mengeratkan hubungan kita kepada orang tua kita. Kemudian selanjutnya jangan lupa melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha. Dan yang bagi orang tua, jangan sampai kita itu meninggalkan pekerjaan kita hanya demi alasan kita itu sedang berpuasa. Di siang hari bolehlah sesekali kita itu istirahat seperti tidur, tapi tidak tidur yang sampai kita berlarut-larut. Jangan sampai kita itu bertidur dengan alasan tidur itu mendapatkan pahala di dalam bulan puasa. Iya benar, dikarenakan ketika kita itu tidur, kita itu tidak melaksanakan suatu maksiat yang dapat mengurangi pahala kita dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Namun ketika kita itu melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan yang positif, maka pahalanya itu akan lebih banyak dibandingkan kita cuma sekedar tidur di siang sampai sore hari. Bahkan ada naudzubillah mendalik dari awal sahur itu tidur sampai sore hari dan bangun-bangun sudah berbuka. Apakah itu dibenarkan? Itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat salah. Karena apa? Karena dia itu sengaja meninggalkan sholat fardu seperti subuh, duhur, asar. Dan naudzubillah, jangan sampai ketika kita itu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kita itu meninggalkan sholat fardu yang notabene itu dikerjakan di setiap waktunya datang. Oke, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, Ustaz ingatkan lagi, sebentar lagi kita akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Dipersiapkan dirinya baik-baik, dipersiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati gembira, dengan hati yang lapang, dengan suasana yang riang. Kita capai pahala-pahala yang akan kita raih, kita capai segala sesuatu yang akan kita inginkan. Semoga apa yang akan terjadi, semoga apa yang kita inginkan nanti kita akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Semoga kita itu berjumpa di bulan suci Ramadan yang akan datang di tahun depan. Sekian dari saya. Bila ada suatu salah kata yang terdapat dalam pembicaraan saya, mohon dimaafkan. Wallahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.